Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Inilah hasil diskusi dari kelompok 4 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok 4 terdiri dari Latifah SPD MPD, Yupriyani SPD, Nur Hidayah SPD, dan Eko Fitriadi SPD SH. Pendekatan berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan pengajaran berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat kesiapan individu setiap peserta didik untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar secara efektif dan mencapai potensi maksimal mereka. Berikut adalah analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 2 sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Pak Darmawan tentang organ pencernaan. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan? Yang pertama, kebutuhan kesiapan belajar murid. Pak Darmawan memetakan kemampuan membaca peserta didik dan menyediakan materi bacaan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Yang kedua adalah kebutuhan minat peserta didik. Pak Darmawan melaksanakan pembelajaran sesuai minat siswa melalui kegiatan mengamati poster, membaca artikel, majalah, dan komik sains yang dibawa siswa dari rumah. Pak Darmawan juga memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi, wawancara, dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan profil belajar peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar visual diakomodasi melalui penggunaan poster, diagram, dan video yang memperlihatkan cara kerja sistem pencernaan. Peserta didik dengan gaya belajar auditori didukung melalui penjelasan verbal dan tanya jawab di kelas. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, aktivitasnya melibatkan interaksi fisik seperti mengamati poster dan mendiskusikannya serta wawancara. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, mengelompokkan kemampuan peserta didik. Pak Darmawan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan membaca dan menyesuaikan teks sesuai dengan tingkat kemampuan membaca peserta didik. Yang kedua, observasi. Pak Darmawan melakukan observasi dan pemantauan selama peserta didik melakukan kegiatan. Beliau aktif berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan, dan memberikan tambahan lebih kepada mereka yang membutuhkan.
Yang ketiga, penilaian. Pak Darmawan mencatat penilaian selama proses observasi termasuk jawaban dan pertanyaan peserta didik dan tingkat pemahaman peserta didik. Informasi yang beliau terima ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang harus beliau berikan kepada para peserta didik. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh guru? Strategi yang digunakan oleh Pak Darmawan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah saat Pak Darmawan menggunakan buku teks, komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran di HP tentang sistem pencernaan manusia. Diferensiasi proses terlihat saat Pak Darmawan melakukan variasi kegiatan kepada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih urutan kegiatan yang ingin mereka lakukan selama seminggu dalam jam pembelajaran IPA. Selain itu, beliau memberikan bantuan tambahan dan tantangan lebih kepada peserta didik yang membutuhkan. Sedangkan diferensiasi produk terlihat dari hasil peserta didik dengan kemampuan rendah melengkapi diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Peserta didik dengan kemampuan sedang membuat sebuah cerita narasi dengan kosakata lebih bervariasi. Sedangkan peserta didik dengan kemampuan tinggi membuat cerita kreatif dan perspektif. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Darmawan melaksanakan 3 jenis penilaian, yaitu pre-assessment. Pak Darmawan melakukan penilaian tingkat membaca siswa. Formative assessment, Pak Darmawan membuat catatan-catatan penilaian selama pembelajaran. Dan summative assessment, membuat penilaian berjenjang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kesimpulan analisis, dalam skenario ini Pak Darmawan telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspek kebutuhan peserta didik, yaitu kesiapan peserta didik, minat, serta profil belajar peserta didik. Pak Darmawan juga telah menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Sedangkan dalam penilaian, Pak Darmawan telah melakukan 3 jenis penilaian, yaitu pre-assessment, formative assessment, dan summative assessment. Terima kasih, salam dan bahagia.